Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran di dalam mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa diangkat menjadi ASN pada tahun 2024 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, video ini kita kembali membahas paket soal kompetensi teknis P3K untuk jabatan operator layanan operasional paket 8. Nah, rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap Bang soal jabatan operator layanan operasional termasuk jabatan lainnya apakah administrasi perkantoran, penata layanan, pengelola layanan, formasi teknis, guru kesehatan dan lainnya, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA admin akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada tahun ini. Nanti soal-soal kompetensi teknisnya termasuk soal-soal paket manajerial, sosiokultural, dan wawancara akan disesuaikan sesuai dengan formasi dan jabatan yang dilamar. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Silakan diklik langsung, nanti akan terhubung otomatis ke WA admin. Nah, rekan-rekan, langsung saja kita ke soal pertama paket 8, kisi-kisi soal kompetensi teknis P3K untuk jabatan operator layanan operasional. Nah, sebelum kita membahas, saya sampaikan kepada rekan-rekan yang ingin latihan dan berpartisipasi menjawab soal, silakan tuliskan di kolom komentar nomor 1A, B, C, D, atau E sesuai dengan pemahaman atau perkiraan jawaban rekan-rekan sekalian. Langsung saja kita soal nomor 1. Di dalam situasi darurat di fasilitas layanan operasional, Anda dihadapkan pada kebocoran air besar akibat kerusakan pipa utama. Nah, sebagai operator layanan operasional, langkah pertama yang paling tepat untuk dilakukan adalah A. Segera menghubungi pihak pemeliharaan untuk memperbaiki pipa yang bocor dan menunggu bantuan. B. Mengalihkan aliran air ke sistem drainase untuk mengurangi tekanan. C. Menyediakan penampung sementara untuk mengalirkan air ke area aman dan menginformasikan kepada atasan. D. Melakukan evakuasi seluruh staf yang berada di area terdampak sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. E. Mematikan seluruh sistem air untuk mencegah kerusakan lebih lanjut tanpa mempertimbangkan dampak layanan. Nah, rekan-rekan, nomor 1 kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah C ya. Jadi langkah yang paling tepat yang bisa diambil oleh operator layanan operasional pada saat dihadapkan situasi darurat seperti yang diterangkan di dalam soal adalah melakukan evakuasi seluruh staf yang berada di area terdampak sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jadi evakuasi staf dulu ini adalah langkah yang paling pertama untuk dilakukan, meskipun mungkin langkah-langkah yang lain sebagaimana disebutkan pada poin A, B, C maupun E ini adalah penting, namun yang paling pertama perlu dilakukan adalah evakuasi seluruh staf yang berada di area terdampak sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Pembahasannya di sini rekan-rekan juga ada dibahas bahwa jawaban yang paling benar adalah C. Sebagai operator layanan operasional, langkah pertama yang harus diambil adalah menyediakan penampung sementara untuk minta maaf ya, ternyata jawabannya adalah C, yakni menyediakan penampung sementara untuk mengalirkan air ke area aman dan menginformasikan kepada atasan ya. Jawabannya adalah C. Jadi langkah yang pertama yang perlu diambil pada situasi darurat seperti ini adalah menyediakan penampung sementara untuk mengalirkan air ke area aman dan menginformasikan kepada atasan. Pembahasannya sebagai operator layanan operasional, langkah pertama yang harus diambil adalah
menyediakan penampung sementara untuk mengalirkan air ke area aman. Ini akan mengurangi dampak kebocoran air dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Menginformasikan kepada atasan itu juga penting agar tindakan perbaikan bisa segera dilakukan. Opsi lain tidak mempertimbangkan keselamatan dan efektivitas penanganan situasi darurat dengan baik. Jadi poin C ini mendapatkan nilai 5 poin, sedangkan melapor kepada atasan ini adalah langkah kedua yang perlu diambil, ya, agar tindakan perbaikan itu bisa segera dilakukan. Jadi menyediakan penampung air ke area aman dan menginformasikan kepada atasan. Ini adalah langkah yang paling tepat apabila seorang operator layanan operasional dihadapkan pada situasi seperti ini. Kemudian rekan-rekan kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, silakan rekan-rekan kita latihan soal. Dituliskan di kolom komentar jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini apa. Nomor 2 adalah Anda menerima laporan bahwa sistem kontrol otomatis pada peralatan layanan operasional mengalami gangguan dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, langkah awal yang paling tepat untuk menanggapi masalah ini adalah melakukan riset pada sistem tanpa memeriksa penyebab kerusakan, menghubungi tim teknis untuk penanganan lebih lanjut, memeriksa manual operasional dan melakukan diagnosa awal untuk menentukan sumber masalah sebelum mengambil langkah selanjutnya, menonaktifkan semua peralatan yang terhubung dengan sistem kontrol untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kemudian mencatat laporan masalah dan menunggu instruksi dari manajemen tanpa mengambil tindakan. Nah, kira-kira jawaban nomor 2 ini A, B, C, D, atau E? Silakan tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah C. Jadi, penting untuk melakukan diagnosa awal dengan memeriksa manual operasional dan mengidentifikasi penyebab gangguan. Hal ini memungkinkan operator untuk memberikan informasi yang tepat kepada tim teknis dan mempercepat proses perbaikan. Melakukan riset tanpa pemeriksaan ini dapat memperburuk masalah, sementara menonaktifkan semua peralatan bisa menyebabkan gangguan layanan yang lebih besar. Jadi rekan-rekan, tugas dari operator layanan memang seperti ini, ya. Hal-hal teknis terkait dengan layanan operasional itu dilakukan oleh seorang operator layanan operasional. Makanya seorang operator layanan operasional ini mempersyaratkan ijazah SMA, ijazah SMA. Nah, kemudian rekan-rekan kita lanjut ke soal nomor 3. Sebagai operator layanan operasional, Anda dihadapkan pada situasi di mana terdapat peningkatan permintaan layanan yang tidak terduga. Nah, untuk menjaga kualitas layanan, tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan? A. Meningkatkan jam kerja staf. B. Mengabaikan permintaan tambahan dan melanjutkan dengan kapasitas normal untuk menghindari kesalahan. C. Menyusun rencana darurat untuk menambah sumber daya sementara. D. Mengurangi standar layanan agar dapat memenuhi permintaan yang tinggi. E. Meningkatkan komunikasi dengan pelanggan untuk menjelaskan keterlambatan tanpa mengambil langkah nyata untuk memperbaiki situasi. Kira-kira soal nomor 3 ini jawabannya A, B, C, D, atau E?